kita sudah mendengar lagu-lagu ini, ya Tuhan hadir di atas puji-pujian ya kalau kita menyembah Tuhan, dan kasih setianya yang melimpah ruah walaupun kami di lembah. Bapa Sorgawi memelihara kita semua. Tuhan akan memegang engkau dan dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan adalah pertolongannya dan penyertaannya. Nah, terima kasih. Alex mau ngomong. Oh iya. Ya, saya mau minta izin ya sih, sebentar. Nah, kita kan baru saja Dikasih hadiah. memperingati Father's Day. Ya, kita ini dapat hadiah gift. Saya tahu ini gift ini disediakan oleh Pastor Liu. Ya, betul, good. Dan disiapkan oleh Medi. Saya tahu ya itu dibungkus dengan dirakit dengan rapi warna kasa-kasa. Warna merah ya. Nah, saya mau cari tahu di Google ini Father's Day dimulai pertama saya lihat kapan. Saya lihat di Google, oh tahun 1910 di Spokane City, Washington. Nah, selanjutnya itu banyak ceritanya apa gitu ya. Nah, saya pikir saya dapat berkat ini, anggap aja untuk minum kopi. Setiap kali minum kopi, saya buka. Baca satu. Saya lihat di dalamnya ada 6 warna. Ada 6 warna di warna 6 bungkus warna. Isinya ayat-ayat firman Tuhan. Kita kan tahu kalau firman Tuhan itu adalah suara Tuhan, adalah apa? Kita bisa berkomunikasi, itu berkat rohani. Izin saya baca ya. Saya dapat dari 6 warna itu, saya siap warna saya ambil satu. Izin ya, good. Ada merah, pink, kuning. Ini bagus untuk bapak-bapak. Saya salah satu warna ini ada di Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus saya ambil lagi yang kedua, nah, warnanya saya nggak tahu warna apa itu. Firman itu isinya di Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Terus ayat yang ketiga saya dapat di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang keempat saya dapat ayat Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Yang kelima, Mazmur 9 ayat 9. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Yang terakhir saya dapat ayat yang ke-6 di Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Oke, maksud saya ini bagus, ini saya dapat hadiah ini tahun ini. Saya jadi sambil minum kopi sambil satu saya baca. Thank you Pastor Liu yang sudah kasih gift. Medi juga yang rapi-rapi amat gitu. Kita dapat satu. Kalau yang belum dapat, yang mau ingin dapatkan bisa minta sama Medi ya. Melanie. Oh, Melanie. Oke, thank you Melanie. Kalau barangkali masih ada lebih untuk teman atau untuk apa, saya cuman mau terima kasih aja gitu. Kita bisa dikuatkan melalui senior Zoom. Kita jadi bisa belajar lebih dekat untuk pengenalan akan Tuhan, kebenaran akan Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin ya, amin. Amin. Ada yang mau kasih kesaksian? Thank you Alex udah yang appreciate the Father's Day gift. Iya bagus itu. Saya lihat ini, saya bilang saya kira permen coklat saya mau buka makan. Saya baca satu, terus saya pikir ada 6 warna. 6 warna saya pikir saya ambil dah salah satu, saya catat. Jadi untuk di nanti saya fellowship supaya tiap pagi ada tambahan berkat. Amen. Kita memang sudah dapat berkat, sudah ada rohani, jasmani, kita sudah dapat berkat ini, ekstra berkat tiap pagi. Oke, thank you. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak yang lain juga bisa
baca itu semuanya. Oh iya, jadi saya taruh dekat meja. Alex dapatnya bahasa Indonesia. Oh ya, sorry, saya belum itu. Saya memang ini Inggris, saya Oh, bahasa Inggrisnya saya kan kurang kurang nyaman, jadi saya translate ke Indonesia. Nggak cari Bible yang Indonesia gitu maksudnya kan. Ini Ini bahasa Inggris semua ini. Oke, bisa lihat di Bible. Hmm. Xiuyang, Oh, Xiuyang Surya. itu yang baru pulang. Welcome back, welcome Welcome back. back. Thank you. Ini Alex, ini kan di sini kan ada warna-warni tuh. Iya. Sebenarnya saya pikirnya gini, kalau kita lagi happy ambil yang kuning. Oh gitu. Kalau Iya, yang gitu tuh. thankful Oh, sama yang hijau gitu loh. Oh, kalau saya mah ambil tomat-tomat aja gitu. Gitu kan? I just wondering, ya kan? Di Oh, sini iya, iya. anxious yang merah. betul. Oh, Itu betul kan? Maksudnya Thankful, jadi kita thankful yang hijau. obatnya itu. obatnya ini, obat Oh iya, ini ada Oke. tulisan Obat. obat. Tuh. Vitamin, Iya, iya. vitamin. Vitamin, ya. Vitaminnya itu gitu loh buat ini, Oh, buat iya. anxious gitu. Ya justru saya bilang kok ada 6 warna, saya bilang udah pokoknya cuma satu aja. Diteranginnya di sini. Oh Di ya, good ya. luarnya. Ya, in the thing. Oke, ada thankful, ada happy, ada ada frustasi juga ada. Oh, oke. Betul. Ada bad apa tuh? Sad, ada sad. Ada trouble. Oke. Oh, sekarang happy, saya mesti baca lagi yang kuning. Iya, yang happy lebih cepat habis nanti yang kuning. Ya, saya juga saya juga pegang di sebelah saya, udah disimpan di sini. Oh, Saya good. juga baca itu yang Suyang bilang. Oh, bagus ini. Jadi saya juga mulai Iya. melihat 1-2 ayat gitu. Benar apa yang dibilang Alex itu. Tapi sebenarnya saya nggak ngomongin botol ini. Yang saya mau ngomong ini soal lagu-lagu ya tadi. Iya, ya, thank you. Begini, terima kasih saya juga komplimen kepada tim semua Zoom di sini. Ya, Iya. saat ini saya mau komplimen Alex sama juga Ingrid. Lagu-lagu itu ada 3 kan, 3 lagu. Dan yang 2 lagu yang kedua, ketiga saya itu tidak mengenal gitu. Tapi ya saya dengan hati senang, saya kalau lagi siapkan lagu-lagu itu saya selalu kalau nggak kenal tuh saya ikut baca dari teksnya itu. Begitu saya lihat, waduh ini lagunya ini cocok dengan ayat-ayat apa yang hari ini akan dibicarakan. Jadi juga salah satu ya contoh kalau lihat gambar Tuhan Yesus megang tangan orang, saya sudah bisa membayangkan saya dipegang sama Tuhan Yesus. Waduh, saya tuh lagi dipegang Tuhan Yesus. Itu memang saya kalau cara mengenal Tuhan itu selalu mau dekat kepada Dia ya. Jadi kepengen intimate begitu. Selalu apapun gambarnya apa, ada ayatnya saya juga lihat, ini kayaknya bersamaan dengan apa yang kita mau bicarakan. Jadi saya ini ada come up 3 hal. Jadi kayak lagu pertama kan contohnya saat ini hadiratmu kurasakan. Kita semua tuh harus seperti lagu ini. Yang saya akan baca ini juga ayatnya juga dari sini 1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Oke, itu lagu pertama saya melihatnya loh kok cocok begitu ya. Terus lagu yang keduanya itu judulnya Bapa Surgawi Memeliharaku. Untuk kita orang-orang yang percaya di sini semua itu Tuhan memelihara kita semua. Jadi kayak 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Itu lagu kedua. Lagu ketiga, ini yang terakhir, ditulis begini. Judulnya lagunya Yesus Memberiku Kemenangan. Hidup kita harus tahu penuh dengan kemenangan. Jadi ayatnya 1 Petrus 2 ayat 9 yang akan kita pelajari semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepadanya yang ajaib. Ya, itulah yang sebenarnya saya merasakan lagu-lagunya itu yang menguatkan kita semua. Dan kita juga bersyukur kita punya tim-tim di sini. Ya tadi pakai istilah tim, memang kita semua tim. Satu-satu ini kita menguatkan satu sama lain. Kalau kita hidup di rumah sendiri kan nggak ada tim. Tapi tadi baru ngomong-ngomong waktu pertama Linda sama juga John. Ya kita di rumah juga tim. Kita suami istri ya ada 2 orang ya kan. Ya itu yang beruntung sekali kita masih ada 2 orang. Kita bisa saling tanya jawab, kita saling sharing. Itu perlu sekali kita untuk menguatkan iman kita supaya kita tuh lebih lagi sebagai anak Tuhan tuh lebih bisa dekat sama Dia dan mengetahui kehendaknya dalam hidup ini. Dan saya itu selalu senangnya begitu, kalau ada lagu datang saya selalu pelajari dan saya juga siapkan sambil saya pelajari. Jadi benar emang apa tadi itu yang Alex dapat botol Father's Day dipelajari ya, itu suatu bagus sekali kita semua tuh bisa menghargai firman Tuhan lah.
Ya, ya cuman itu aja. Saya cuman dapat itu 3 lagu bagus sekali. Thank you Ingrid sama Alex. Itu. Thank Ya you. sama-sama. Ya, Thank you thank you sama-sama. Steve. Ya, Ingrid juga tanya saya ini lagu ini cocok nggak? Bolak-balik tanya saya. Saya sih bilang oke cocok-cocok aja gitu. Dia selalu tanya saya, dia Saya pilih-pilih. saya kasih dia, kadang nih belajarin dengerin gitu. Tahu dia dengerin. Saya bilang oke aja gitu. Dia oke Pokoknya aja Tapi dengerin. nggak tapi apa-apa, dia di dalam Tuhan semua cocok. iya. Kalau kita mau Thank you. cocokin itu semua, Tuhan itu pintar sekali. Dia bisa bikin kita tuh ngeliat, ini cocok nih sama firman Tuhan. Oh Saya ya. juga tadi ngeliatnya gitu. Wow, ini kata-katanya sama itunya tuh ayat-ayatnya benar, kita dikuatkannya di situ. Amin, amin. Ya, bagus. Thank you. Ya, mengenai di tangan kanannya itu, di Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Yang itu punya ayat. Iya. Wow. Udah, siapa lagi ada yang mau kasih kesaksian? Itu si Uyang yang baru pulang itu, Numpuk deh mesti. numpuk itu banyak itu. Lama Ya, kita- lagi perginya lama. Ya bersyukur bahwa semuanya sehat, bahwa kita sehat karena Iya. yang waktu ke Xinjiang itu ada 2 bus ya. Ada yang sakit. Kalau udah satu sakit di dalam bus itu biasanya merembet kemana-mana kan. Karena satu bus kan. Nah, tapi semuanya survive lah, oke gitu. Tapi kita oke. Jadi ya bersyukur ya bahwa kita sehat. Ya nanti bisa grup lah kesaksiannya. Iya, saya sempat tanya Kim, kapan sampai? Kemarin Sabtu jam berapa? Jam 10 malam. Oh, hari Minggu udah ke gereja. Kalau saya mah bisa berapa hari? Itu apa istirahatnya gitu. Hebat Kim Siu Yang tuh. Masih muda dia. Masih muda. Umur 35. I'm Ya, I'm emang 35. Semangat muda, 35. dari Tuhan. Iya. Hebat. Makanya kita Amin. mesti Ya. belajar karena Tuhan kita jadi kuat semangat. Amin. Siapa yang ngomong nih? Udah. Saya mau kasih kesaksian sebentar ya. Oke Iya, dong. iya. Actually Iya. kebetulan sekali. Waktu kita di Indo, kebetulan saya tuh dikasih kesempatan kind of sharing sama orang yang bilang, it's okay kalau meninggal, nggak tahu kemana katanya. Sedangkan dia itu lagi, gimana ya, dianya, the husband, itu kena stroke 2019, dan dia itu paralyzed on the right side. Jadi dia tuh nggak normal jalannya, segala nggak normal. So he has to walk on the four wheel apa namanya, Stroller. stroller, four wheel walker, dan istrinya itu Alzheimer begitu jelek sampai nggak ngenalin apa-apa. Dia nggak tahu, she doesn't even know when to go to the bathroom, she doesn't know when to drink, she doesn't know anything. Dia cuma bisa ketawa dan ngamuk, that's all. Jadi si husband ini yang benar-benar emosional. Dia selalu bilang, okay, so susahnya tuh orang kalau Alzheimer umurnya panjang. Nah dianya ini udah stroke, jadi mereka Canadian tapi stuck di Indonesia udah 3 tahun nih ceritanya. Dan for some reason dia bilang, if I die, it's okay, asal jangan surah. Terus saya tanya, kalau kamu mati mau kemana? Saya bilang, where you going? Terus dia bilang, going nowhere, that's it. Oh, langsung saya merasa ini orang, he doesn't know anything. Terus saya tanya, kamu tuh percaya apa sih sebetulnya? Nothing, dia bilang. Nah, di situ saya masuk ke dia sebetulnya. So I said, there is God, there is a life afterward, after death, saya bilang. Terus saya mulai dan bilang, you know, for God so loved the world that he gave his only begotten son and so on. Ya, itulah ceritanya. Jadi saya mulai, tapi kita ketemu cuma 2 hari. It's just very short. Sebetulnya kita a long term friend. Kita temen lagi sudah di Jerman sebenarnya. Waktu kita student. But that was the first opportunity. I felt that trip ke Indonesia itu yang lain itu banyaknya Katolik. Dan mereka rupanya karismatik Katolik. I can send it from the way they pray and everything, morning prayer and everything. Jadi ya nggak terlalu ini ya, mereka udah kebawa segitu sekali. Tapi I felt there was an opportunity at least waktu kita ke Indo itu ketemu ini orang. So hopefully saya bisa menanam benih di situ and ada orang lain yang Amin. nerusin lah. Kalau kita nggak pun, anyway, so hopefully ada ya Tuhan yang meneruskan gimana nggak tahu dah, Amin. nanti ada yang lain. Terus sekali lagi kemarin in my office, ini orang juga udah lama, she's a nurse actually, she's a nurse, kurus datang. I know her long time ago, nyariin terus kemarin dia bilang, saya tanya sama dia, why are you having a major depression?
because I have too much time in my hand. Dia bilang, I don't know, my husband want to go out, nothing. We have everything actually, tapi nya nggak tahu mau kemana. So saya bilang, kamu itu percaya apa? What do you really believe? Well, I do believe in God, but I don't know where to go. Terus saya bilang, we have a church, I go to the church, but kita bahasa Indonesia yang cocok sama dia. Dia bukan orang Indo, dia orang Chinese speaking. Terus akhirnya dia bilang, terus saya bilang kita ada yang Chinese, yang English speaking, tapi nggak cocok sama umurnya. So dia ini orang umur udah close to 80 gitu loh, 78 gitu kan. Nggak cocok pergi ke yang English speaking. Tapi terus dia bilang, what about the Beldrick? There's a Chinese church on the Beldrick and Bayview. Dia rumahnya deket yang HW7. Sebenarnya deket kita sebetulnya, nggak jauh. Cuman ya nggak cocok ya ke kita. So she was looking for a church. So I was saying, well, let's try. I think it's probably you should go for a church community. Maybe that you can have a group so you can talk. Jangan dia bilang depressed karena nggak dia diajak ngomong. The husband kerjanya cuman lihat TV, looking at the stock, and doesn't want to talk. Saya bilang, gimana ya, kasihan juga. God loves you. I said, just try to find a church community. Saya bilang, I don't know. So that was my experience yesterday. Kedua kali dalam waktu singkat ini. So I felt like I get an opportunity to share with somebody else and hopefully make a difference. That's it. Ya, sangat menyentuh Thank you, itu. Linda. Ya, kita tuh orang yang percaya dipisahkan dari dunia untuk memberitakan Injil keselamatan ya. Kita orang pilihan ya. Jadi 1 Petrus tadi yang 2 ayat 9. I think kita juga banyak ngomongin masa tua kita. Kita masih berdua, tapi tetap ya kita kan udah umurnya ada di situ. Itu yang kamu ngomongin, kita juga banyak kita ngomongin. Kita nggak boleh secluded atau kita nggak boleh itu nggak di dalam grup untuk kita bisa begini. Sebab itu memberikan kita juga satu kesemangatan untuk kita bisa bicara di rumah juga gitu. Itu sangat penting masa-masa kita umur-umur segini. Sampai jalan aja kalau ingat tuh selalu ngajarin saya, jalan kamu jangan nunduk. Saya bilang iya betul. Sebab kalau nunduk itu saya bilang saya perlu nunduk karena kalau nggak maju itu supaya momentumnya ke depan. Saya udah pelajari semua itu kalau jalan kaki mesti saya perintahkan maju satu, angkat, jangan diseret, angkat. Itu saya ngomongin di rumah semua. Jadi kita berdua tuh ngomongannya gitu juga. Jadi memang betul kita perlu kelompok untuk kita tuh bisa itu. Maka itu Sabtu ini juga di gereja ada Alzheimer and itu kita juga mau dengerin nanti. Gitu. Ya, itu aja. Lu nasibnya Thank you. sama seperti gua. Kenapa? Seven kali gua jalan diliatin kakinya sama Linda. Itu Lu istri jalannya yang nggak benar memperhatikan. katanya. Ya Istri itu memang. mesti menolong Ya, kita. tapi udah ke dokter kemarin. Ya. Iya, bagus. Kan kamu Ya. bilang kepingin punya istri pinter. Iya. Ya, punya Ya istri itu dia, pintar. dapatnya gitu. Saya juga Ya, terima dipilihnya kasih selalu mau Tuhan. orang yang pintar, istri pintar jadi dapatnya gitu. Tapi kasihan loh, kemarin itu orang yang Chinese itu, dia bilang, because I'm so lonely, dia bilang, that's why I'm depressed. I have a lot of time in my hand. Dan dia nggak tahu mesti ngapain, dia bilang. Kalau dia pergi ke volunteer, tapi pergi ke community. So she get nothing. So makanya akhirnya saya bilang, oh, so I think you have to go to the church. Look for the Ya. community there. Saya bilang. Tapi biar pergi ke gereja, kalau datang pulang Ya, sudah. juga kosong. Kecuali ada grup seperti kita ini. Tapi Belgium Ya. is Kalau enggak, ada itu loh, di Belgium ada Ya. kok. at least satu pendekatan lah. Kalau si Oma Tea tahu nih, dia suka ke Belgium. Iya, kita So she ketemu knows. juga di Belgium. Ya, Dia lagi mute, dia nggak jawab. oke. Oke, guess. thank you Linda. Anybody else? Kalau ya Tuhan bisa buka jalan lah, Linda. Kalau dia percaya sama Tuhan. Hope so. Ya, pastilah. Thank you.